Yuk, mari sebelum kita mulai cek kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu ya Tuhan, buat kesempatan hari ini ya Tuhan. Kalau kami hidup ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Kiranya Engkau yang berkata dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau yang disanjung tinggi. Terima kasih Bapa, kami mulai cek kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk, bisa di share screen. Yuk kita puji Tuhan.
Haleluya. Masih semangat ya, puji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masih semangat, puji Tuhan. Halo. Masih. Dengar, tapi Tuhan dengar suara Anda ya.
Oke, Iya. lagu lagi yang berikutnya. Pasti semua tahu lagu ini ya. dalam kemuliaan sebagaimana Teguh menopang ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan betapa di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas segala jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
tetaplah Tuhanmu yang akan selalu mengendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir nama-Mu di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuamu, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sembahyang,
kita angkat tangan kita. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya yang kudus. Sembah Dia, sembah Dia. Memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kak fokus ya. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Mengarah kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyian bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung mendukung
kepastian ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Tetapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan yang kami dengar, bukan hanya kami dengar ya Tuhan, tetapi dapat masuk dalam hati kami dan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Shalom, shalom. Ya, halo. Oke, masih semangat semua ya. Hari ini kita hari kedua puasa. Siapa yang masih semangat buat jalan puasa ini? Bisa angkat tangannya, reaction dong. Sip, akhirnya ada yang angkat tangan. Dan saya percaya semuanya pasti semangat menjalani puasa awal tahun ini. Oke, tema hari ini adalah God's provision. Kayak yang kita tahu ya, provision itu adalah penyediaan. Nah, sebelum saya masuk ke God provision, saya mau buka satu ayat dulu di 2 Timotius 3 ayat 1. Bisa dibuka 2 Timotius 3 ayat 1. Minta tolong Cik Emily bacakan boleh? Dua Timotius berapa? 2 Timotius 3 ayat 1. Ada di chatroom kalau mau lihat. Pada manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oke. Di sini 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tahu ya bahwa saat ini kita itu sudah memasuki hari-hari akhir, mendekati masa-masa akhir zaman. Banyak juga pendeta-pendeta yang menubuatkan bahwa kita itu sudah memasuki hari-hari akhir. Di 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi masa-masa sekarang ini harusnya bukan hal yang aneh lagi kalau ada kesulitan-kesulitan yang terjadi, karena itu pun sudah dinubuatkan di dalam Alkitab.
Kita coba baca di versi Amplified Bible itu dikatakan, but understand this, that in the last days, dangerous times of great stress and trouble will come, difficult days that will be hard to bear. Jadi akan datang masa sukar yang susah dihadapi. Tapi kita itu harus bersyukur ya. Kenapa? Karena hal ini tuh telah dinubuatkan jauh-jauh hari sehingga kita itu dapat mengubahnya. Nah, kita harus belajar untuk mempersiapkan diri kita dan belajar untuk diri kita ini dapat menghadapi hal tersebut. Kita buka dulu di Matius 24. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Matius 24 ayat 3 sampai 14, bisa minta tolong Ko Andrew. Sudah ada di chat room. Matius 3 ayat Matius 14. 24. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Semua Hegi. Separuh ya, sampai ayat 7 dulu enggak apa-apa. Bagian. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, sekarang ayat 8 sampai 14, minta tolong Diana, bisa? Tak baca Halo, ya, Diana. Tau. Oh, boleh, C. Ayat 8 Silakan. sampai 14. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Jadi kalau misalnya kita baca di Matius 24 ini, di sini menceritakan mengenai akhir zaman. Nah, tapi yang mau saya highlight itu ada di ayat 6. Di sini ayat 6 dikatakan bahwa namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Tapi kalau misalnya kita lihat di terjemahan King James Version-nya, di sini dituliskan see that you are not troubled. Jadi kamu tidak khawatir, kamu tidak akan gelisah, kamu tidak akan sedih, kamu tidak akan terganggu dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Dan ini merupakan kabar gembira pastinya bagi kita semua. Jadi secara tidak langsung Tuhan itu berkata kepada kita, memang kita ini bisa hidup di masa yang sukar, namun kita tidak akan gelisah. Amin. Dan kalau misalnya kita bisa tidak gelisah, maka kalau misalnya saya bisa memilih, saya memilih untuk tidak menjadi gelisah. Mari kita katakan bersama-sama, aku memilih untuk tidak menjadi gelisah. Aku memilih tidak menjadi gelisah. Oke. Kita kembali ke ayat tadi, 2 Timotius 3 ayat 1 yang versi Amplified-nya. Di sana dikatakan bahwa akan datang masa di mana yang menimbulkan stres yang berat, kegelisahan, masa susah yang susah dihadapi. Tapi coba kita cermati lagi ayat ini. Di sini dikatakan bahwa akan susah dihadapi, tapi di sini tidak dikatakan kalau hal itu mustahil untuk dihadapi. Di sana hanya tertulis ini susah dihadapi, namun tidak mustahil. Mungkin di alam natural kita melihatnya seperti masa-masa saat ini itu masa yang susah untuk dihadapi. Atau kita bertanya-tanya apakah kita bisa melaluinya, atau apakah kita dapat bertahan.
Tapi kalau kita mau merenungkan lagi apa yang kita lalui, misalnya di tahun kemarin kita baru aja berpindah tahun ke tahun 2021. Kalau misalnya kita renungkan lagi, kita lihat tahun 2020. Sejak awal tahun 2020 kita mulai menghadapi yang namanya pandemi. Banyak pekerjaan yang terguncang dan hal lain yang terpengaruh, tapi coba renungkan lebih dalam lagi perjalanan kita selama 2020 kemarin. Kalau misalnya saya sempat merenung ya, setiap awal tahun saya pasti meluangkan waktu untuk merenung apa saja yang mau saya capai di tahun ke depan, hal-hal apa saja yang perlu saya kikis atau sikap apa yang perlu saya kikis dari kehidupan saya atau apa saja yang perlu saya tingkatkan lagi. Saya merenung apa yang sudah saya alami di tahun 2020 dan yang saya dapatkan bukanlah ketakutan, bukanlah penyesalan, tapi benar-benar ucapan syukur. Sekalipun keadaan saya tahu saya keadaan susah ya, nggak mudah bagi kita mungkin tahun-tahun yang lalu, apalagi tahun 2020 kemarin. Saya juga sempat mengalami yang namanya pemotongan gaji, saya sempat mengalami yang tidak bisa melakukan event di pekerjaan, saya mengalami yang sekitar saya ada yang terpapar oleh penyakit COVID ini. Tapi di setiap kejadiannya, saya melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di setiap kejadiannya, saya melihat penyediaan Tuhan yang luar biasa. Yang kadang kalau misalnya saya berpikir lagi, dari mana ya datangnya ini semua? Atau bagaimana hal ini dapat terjadi? Hal paling simpelnya ya di dalam pekerjaan saya. Ketika kami tim marketing meeting, lalu kita membuat laporan untuk tahun kemarin, jadi setiap awal tahun kita buat laporan marketing, penjualan, dan lain sebagainya. Kami pikir penjualan kami itu akan turun di masa corona ini. Melihat kami nggak bisa buat event, melihat semua dibatasi, dan kondisi ekonomi masyarakat yang kelihatannya menurun. Ternyata penjualan perusahaan kami itu justru malah meningkat di tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun yang kemarin, waktu tahun di mana belum ada pandemi, seperti itu. Nah, iya, di sini saya menekankan bahwa iya, kita itu memang bisa hidup di masa-masa atau kondisi-kondisi yang sukar atau sangat susah kita hadapi, tapi semuanya itu tidak mustahil untuk dihadapi. Mungkin kondisi yang terlihat sekarang itu sukar, seakan terlihat mustahil untuk dihadapi, terlihat mustahil ya. Mungkin belum juga ada penjualan, atau mungkin belum juga kita mendapatkan pemasukan, atau mungkin juga kita belum mendapatkan pekerjaan lagi, atau mungkin kita saat ini masih bergumul masalah keluarga, atau apapun masalah di dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa bertahan di detik ini, kita masih bisa kuat jalani hari ini, sampai hari ini anak-anak kita juga masih bisa bahagia sampai detik ini. Bukankah itu anugerah dan penyertaan Tuhan, serta penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Oke, kita mungkin mengalami titik di mana kita itu benar-benar sukar sampai kita itu tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kita juga pasti mengalami hal-hal supranatural yang tiba-tiba terjadi begitu saja di dalam hidup kita, yang sampai kita bingung, gimana ini bisa terjadi? Dari mana datangnya? Tapi kalau misalnya kita renungkan lagi di dalam hati kita, di dalam hati yang paling dalam, kita pasti tahu itu datangnya dari Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Amin. Nah, kita buka di Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26. Bisa minta tolong Ko Samuel. Ko Samuel? 19 ayat 26. Sudah ada di chat room? Ada. Oke, Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Nah, kita perlu ingat ini terus ya ayat ini ya, bahwa apa yang kelihatan bagi manusia itu tidak mungkin. Mungkin itu tidak mungkin, tapi semua itu mungkin bagi Allah. Allah itu dapat mengubah segalanya dalam kehidupan kita. Setiap 24 jam kita itu dapat Dia ubah. Apapun yang kita anggap sudah nggak mungkin lagi, selama matahari ini masih bersinar, selama kita ini masih bernafas, Allah itu sanggup untuk mengubahkan segalanya. Jadi jangan mau kita itu hanya jadi penonton yang melihat kanan kiri mengalami hal-hal supranatural, karena kita berkata itu nggak akan terjadi di dalam kehidupanku. Iya, itu kamu, tapi bukan aku. Itu kan hidupmu, bukan aku, kayak gitu. Jangan mau kita cuma jadi penonton yang melihat orang lain mengalami mujizat, tapi kita pun, ayo kita tuh benar-benar minta ke Tuhan. Kalau misalnya pada tahun ini Tuhan, aku benar-benar mau mengalami pengalaman-pengalaman yang supranatural bersama Engkau. Saat ini mungkin kita tidak mengerti bagaimana Tuhan akan melakukan hal itu.
Kita mungkin tidak tahu kapan Tuhan akan melakukan pertolongannya. Tapi kita tahu satu hal, bahwa kita itu adalah orang percaya. Karena itu kita tidak akan ragu. Karena sebutan kita adalah orang percaya. Nah, respon kita kepada suatu keadaan itu sangat berpengaruh pada apa yang ada di depan kita. Apakah yang kita alami ini akan membawakan efek yang positif atau efek negatif? Apakah yang kita alami ini akan membuat kita lebih maju atau malah jatuh? Atau apa yang kita alami ini membuat kita semakin menderita lebih banyak atau mengalami terobosan? Itu semua tuh bergantung pada respon kita. Dan saya berharap bahwa setiap kita yang di sini itu bukannya mengalami kejatuhan, tetapi justru mengalami terobosan demi terobosan demi terobosan. Tetapi semuanya ini bergantung daripada apa yang kita putuskan dan lakukan saat ini dan ke depannya. Nah, apa yang kita harus lakukan dan putuskan? Yang pertama, mari kita mulai semuanya itu dari percaya dan tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Dia adalah Allah yang setia. Kita buka di Mazmur 118 ayat 29. Mazmur 118 ayat 29. Minta tolong Cik Ena. Sudah ada di chatroom, Cik. Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita tuh harus percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Kita harus tahu betul gitu ya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita itu menghadapi suatu masalah, menghadapi keadaan-keadaan yang ada, kita tuh menjadi ragu dan curiga ke Tuhan. Kita harus benar-benar yakin dulu dengan Allah yang kita sembah. Jangan mau kita itu digoncang oleh keadaan, tapi kita itu harus memiliki rasa aman pada Tuhan. Kita harus kenal dulu Tuhan yang kita sembah itu seperti Tuhan yang seperti apa. Kalau kita sudah benar-benar kenal Tuhan kita yang kita sembah, kita itu nggak akan ragu dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang mustahil bagi kita. Jangan mau kita tuh jadi orang yang hanya kayak tadi saya bilang mendengarkan kesaksian, tapi ayo sama-sama kita tuh Tuhan, aku mau di tahun 2021 ini benar-benar Tuhan, aku menghadapinya berjalan setapak demi setapak dengan Engkau, berjalan setiap apapun, setiap waktu dan setiap keadaan aku itu mau berjalan bersama dengan Engkau, benar-benar mengalami Tuhan, dan itu dibutuhkan suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam segala perkara, apapun kesukaran yang kita hadapi saat ini, percayalah, Tuhan itu Dia Bapa kita, Dia Allah kita, Dia yang telah memberikan nyawanya pada kita, untuk menebus hidup kita. Dia itu peduli kepada kita. Bahkan hal yang terkecil pun di dalam kehidupan kita, Tuhan itu peduli pada kita. Saya suka di Mazmur Daud. Kita buka di Mazmur 73 ayat 21 sampai 26. Mazmur 73 ayat 21 sampai 26. Minta tolong Ko Ipan Adi Wijaya. 21 sampai 26. Bentar, belum muncul. Mazmur 73. Iya. Mazmur 73 itu 21 sampai 26. 21 sampai 26 ya. Iya, betul. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. 24. Dengan nasihatmu engkau menghukum aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau, dan engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, saya senang banget gini dengan Mazmur Daud yang ini ya. Ketika hatiku tuh merasa pahit, buah pinggangku masuk dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang mungkin yang seakan-akan nggak mudah, masa-masa yang rasanya tuh rasanya kayak sakit gitu ya, rasa-rasa yang dimana nggak ngerti lagi harus ngapain, tetapi aku tetap dekat, tetap di dekatmu. Jadi terus dekat pada Tuhan.
dalam kondisi apapun atau masa apapun dalam kehidupan kita, tetap kita itu harus mendekat kepada Dia. Walau kita itu belum mengerti apa sih yang jadi rencananya, terus saja kita mendekat kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita itu nggak bisa apa-apa. Menjauh dari Tuhan itu bukan menjadi solusi bagi kita, itu bukan jawaban dari keadaan kita atau masalah kita. Karena menjauh dari Tuhan itu akan membuat kita semakin down dan semakin terhilang. Justru di masa yang tergelap, di masa yang tersukar, kita itu harus makin kejar hadiratnya. Kita harus makin sering berdoa. Kalau Ko Philip pernah berkata di salah satu khotbahnya, Ko Philip pernah bilang, kalau mau teriak, teriaklah sama Tuhan. Teriaklah sama Tuhan. Misalnya, Tuhan tolong aku, Tuhan sertai aku, kayak gitu. Dia yang penuh kasih itu akan mendatangi setiap kita dengan kasih-Nya. Setidaknya kalau misalnya masalah belum selesai, kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam Dia. Nah, di sini juga dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ingat bahwa Tuhan itu akan memegang tangan kita dalam menghadapi situasi apapun. Dia tidak akan membiarkan kita menjalaninya sendiri. Sekalipun di masa yang kelihatannya sukar, percaya bahwa ujungnya itu pasti kemuliaan. Ujungnya itu pasti kemenangan. Kita buka di Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Minta tolong Cetieni, bisa tolong bacakan. Sudah ada di chat room, C. Ya, ada kok. Sekian. Oke, kita pindah dulu ke Cileni, bisa minta tolong dibacakan, C, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi bilang jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi apapun keadaan yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, jangan takut karena Tuhan itu menyertai kita. Jangan bimbang karena Tuhan ini Allahnya kita. Dia itu yang akan menolong kita. Jadi kita itu terus saja pegang firman-Nya, terus saja kejar hadirat-Nya. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah fokus pada perkara ilahi. Nah, di poin yang kedua ini saya akan menjelaskan melalui apa yang saya dapat dari ibadah offsite kemarin saat Ko Philip berkhotbah di gereja. Saya sangat bagus sekali khotbah dari Ko Philip minggu kemarin yang offsite itu mengingatkan kita terhadap apa yang menjadi prioritas kehidupan kita. Nah, Ko Philip di situ menjelaskan bahwa setiap kita itu harus memiliki prioritas dan strategi dalam menghadapi hidup ini. Hidup itu selalu memiliki urgensi. Jadi dalam hidup manusia itu selalu ada yang mendesak. Manusia biasanya itu mengutamakan apa yang mendesak daripada apa yang penting. Karena sebagian besar manusia itu senangannya suka last minute-an. Jadi suka-suka detik-detik terakhir itu baru gopoh kayak gitu kan ya. Ujian aja belajarnya detik-detik terakhir kayak gitu. Atau senang prokrastinasi. Jadi mengundur-mundur apa yang seharusnya penting sehingga apa yang benar-benar penting itu akhirnya terabaikan. Nah, Ko Philip kemarin berkata, Injil itu sesuatu yang penting karena neraka itu hanya sebatas garis oksigen di nafas terakhir hidup seseorang. Nah, kita kadang seringkali itu berpikir, oh ya sudah nanti aja aku nginjilnya, toh juga keluargaku baik-baik aja, toh juga mama papaku baik-baik aja, toh juga teman-temanku baik-baik aja, kayak gitu. Tapi kita tuh nggak pernah tahu loh, kapan keluarga kita atau teman kita atau kerabat kita itu menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuat Injil itu menjadi sangat penting untuk kita itu terus-menerus menyampaikan, terutama ke orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus benar-benar paham apa sih tujuan hidup kita yang ada di dunia ini. Karena tanpa tujuan yang jelas, maka apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, itu pasti bingung di dalam menjalani kehidupannya. Sama ketika kita naik mobil, tapi kita nggak tahu kita mau kemana. Pasti yang ada kita muter, nggak karuan, nggak jelas gitu ya, malah habis bensin banyak, malah habis uang banyak kan ya kalau kita muter-muter kayak gitu. Gitu juga dengan kehidupan kita. Ketika hidup kita itu tidak memiliki tujuan yang jelas,
maka kita pun menjalani kehidupan itu jadi bingung mau kemana. Nah, kalau di sini saya boleh mengingatkan setiap kita bahwa tujuan hidup kita yang utama dan sejatinya kita buka di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan saja. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Mungkin ada dari kita yang mungkin merasa bosan ya, apa-apa baliknya ke sini lagi. Apa-apa jiwa-jiwa lagi, tapi enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa dibolak-balik, orang kita dibolak-balik, diulang-ulang terus saja kita enggak melakukannya, apalagi enggak diulang-ulang, ya kan? Jadi enggak apa-apa, diulangin terus saja ini sampai bosan, sampai pokoknya kita yang penting akhirnya melakukannya, ya. Jadi tujuan kita ada di dunia ini adalah jiwa-jiwa. Dan ketika tujuan kita jelas, maka kita akan berjalan dan bertindak sesuai tujuan yang ada. Kita jalan itu sudah ada arahnya kalau kita punya tujuan. Kalau tujuan kita adalah jiwa-jiwa, maka fokus kita secara otomatis itu akan tertuju kepada jiwa-jiwa dan kehendak hati Tuhan. Dan ketika kita fokusnya kepada Tuhan, tenang saja, semua yang lain itu pasti akan mengikuti tanpa kita bersusah payah, kayak gitu. Saya paling suka dengan khotbahnya Ko Philip yang dimana judulnya adalah mujizat yang tiba-tiba. Jadi mujizat yang tidak kelihatan atau mujizat yang tiba-tiba ya. Pokoknya di sana Ko Philip berkata, ketika kita tuh fokus kepada masalah kita, semakin masalah kita tuh terlihat semakin sukar, terlihat semakin mustahil. Tetapi ketika kita itu fokusnya kepada perkara-perkara ilahi, maka tanpa kita sadar ternyata masalah kita itu sudah selesai, seperti itu. Lalu kita buka di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, di sini dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selama fokus kita itu tidak berada pada Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Kita akan selalu ada aja yang kurang di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita sama-sama ubah fokus kita, pandangan kita bukan kepada yang terlihat, tetapi kepada perkara-perkara ilahi yang penting sesungguhnya. Dan jangan khawatir mengenai apa yang ada di sekitar kita. Misal, Tuhan, hidupku aja belum bagus kok, hidupku aja masih terlihat hutang kok, hidupku aja masih nggak karu-karuan kok aku mau melayani orang. Nggak usah kita mikir kayak gitu ya. Dari manapun titik kita memulai, asal kita itu punya hati untuk melayani Tuhan, asalkan kita punya hati untuk melakukan perkara-perkara ilahi, Tuhan itu bisa pakai kehidupan kita. Dan ketika kita terus melakukan perkara-perkara ilahi dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di situ pasti ada penyediaan Tuhan. Karena penyediaan Tuhan itu apa? Tadi katakannya provision atau provisi, di mana ada visi, di situ ada penyediaan Tuhan. Nah, visi apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini? Ayo kita sama-sama kita taruh visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, atau seenggak-enggaknya visi gereja kita 2030 300 gereja, atau visi apa yang Tuhan meletakkan secara pribadi di keluarga kita masing-masing, kita jalani sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka semuanya itu akan Tuhan sediakan bagi kita. Ya? Oke, thank you Kak. Ya, shalom sebelumnya welcome home dan shalom buat ya Yosep dan Diana, welcome untuk bergabung di C126, untuk minggu depan juga bergabung lagi di C126. Nah, aku hanya mau menambahkan sedikit saja. Mari kita buka di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kecelakaan, bukan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saya diterjemahan NLT, itu seperti ini. For I know the plan I have for you, says the Lord. They are plan for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Jadi masa depan kita yang disediakan oleh Tuhan itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan.
Dan Tuhan itu tidak punya rancangan kecelakaan. Yang Tuhan miliki adalah rancangan damai sejahtera. Kita lihat di Mazmur 116 ayat 7 sampai 9. I say to myself, relax. Tak anukan bahasa Inggrisnya ya. I say to myself, relax and rest. God has showered you with blessing. Soul, you have been rescued from death. You have been rescued from tears, and you know food were kept from stumbling. I am striding in the presence of God, alive in the land of the living. Ayat 12, what can I give back to God for the blessing He's poured out on me? Saya pernah membahas ini kalau nggak salah di doa pagi. Tuhan itu di sini dikatakan ya, berkatnya Tuhan itu bukan hanya kayak one drip. Tahu satu tetes, cuma satu tetes, kayak misalkan hujan terus ada genteng yang bocor, netes. Berkatnya Tuhan itu bukan seperti itu. Berkatnya Tuhan dikatakan God has showered. Kalau shower itu tidak pernah keluarnya tetes, kecuali tidak ada airnya. Shower keluarnya itu langsung deres sekali. Keluarnya deres bisa, kalau misalnya kenapa shower itu ditaruh di kamar mandi buat kita mandi? Karena shower itu lebih cepat membasahi diri kita. Semua area langsung terbasahi, dan juga sama dengan gayung juga bisa membasahi langsung. Nah, di sini dikatakan God has showered you with blessing. Tuhan itu sudah membasahi Anda. Anda tuh ya kalau misalnya diberkati Tuhan itu enggak cuma sedikit. Anda itu diberkati itu dengan luar biasa. Penyediaan Tuhan atas hidup Anda itu luar biasa. Meskipun mungkin saat ini kalau misalnya kita lihat, loh mana berkat Tuhan? Aku tetap kayak gini, aku tetap susah kayak gini, aku tetap dan lain sebagainya, tetap kesulitan mungkin. Tapi kadang-kadang itu bukannya Tuhan yang tidak berkati. Tuhan itu tidak mungkin kalau Tuhan tidak berkati. Tapi kita ini yang take things for granted. Kita ini yang mengambil sesuatu hal itu kayak, oh ya sudah biasa. Hari ini saya berjalan dari tempat tidur, bangun, terus saya mandi, naik sepeda motor, naik mobil, berangkat ke tempat kerja saya. Saya lewat jembatan Mayangkara atau jembatan Ayani itu loh. Nah, kalau misalnya kita take things for granted, oh ya sudah ya biasanya memang seperti ini, ya tetap rutinitas seperti itu. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, kalau misalnya kita ini mata roh kita ini dibuka ya, betapa Tuhan tuh melindungi kita loh. Untuk waktu kita naik jembatan itu tidak dibuat ambruk. Sewaktu kita nyetir, nafas kita tidak diambil. Sewaktu kita ini melakukan, saya ini kan kerjaannya ada angkat-angkatnya juga ya. Waktu saya angkat barang, tangan saya nggak patah. Sesuatu yang buruk tidak terjadi kepada saya tidak ketiban rak, tidak apa, dan lain sebagainya. Betapa baiknya Tuhan tuh bagi kehidupan kita. Mungkin Anda merasa, kok susah, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah Anda lihat ya, beberapa bulan ke belakang, pernahkah Anda tidak bisa makan sama sekali sampai 3 bulan, 6 bulan. Kita tahu bangsa Israel waktu di padang pasir, padang gurun, itu membuktikan kalau manusia tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan uang, lalu tabungan dan lain sebagainya. Meskipun tabungan juga perlu. Tapi di situ menggambarkan bahwa manusia hanya membutuhkan satu. Dari sekian tahun berputar-putar dan lain sebagainya. Di situ Tuhan telah membuktikan, satu, manusia cuma membutuhkan Tuhan. Yang dibutuhkan hanya Tuhan, tok. Nah, kita lihat di Mazmur 81 ayat 16, atau yang punya buku di 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi Tuhan itu ketika mengenyangkan kita, Tuhan itu memberikan berkat kepada kita. Selama kita ini tidak take things for granted ya. Maksudnya kita ini cuma merasa, oh cuma segitu tok tak kasihmu Tuhan. Oh cuma segitu tok tak Tuhan berkat yang kau berikan kepadaku. Oh ya cuma ini tak, apa UMR ini tok tak Tuhan yang kau berikan kepadaku. Kita lupa, seperti kayak bangsa Israel. Bangsa Israel minta daging, Tuhan sediakan daging. Bangsa Israel minta apa, Tuhan sediakan. Bangsa Israel ya mau menyeberang, Tuhan juga sediakan. Tuhannya kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu tidak pernah bilang ya, ketika saya ini ada beberapa hamba yang juga bilang kayak gini, membayangkan kayak gini. Gimana ya kalau misalnya waktu mereka tuh di Laut Merah itu, lalu Tuhan tuh bukan belah laut, tapi satu Tuhan bilang, aduh, aku jadi kamu ya, aku tak putar balik tak jadi hamba lagi. Enggak, Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan bilang adalah itu, dibelah lautnya. Jadi ketika kita saat ini punya masalah apapun, percaya satu, Tuhan tuh selalu memberikan ini loh. Kalau misalnya kita lihat, ku berikan makan gandum yang terbaik. Tuhan tuh berikan berkat yang terbaik bagi kita dalam hidup kita.
dan madu dari gunung batu akan mengenyangkannya. Tuhan berikan kita tuh mengenyangkan. Nah, kalau misalnya kita selama ini ya, kita bisa makan sampai kenyang, kita bisa tidur lelap, itu juga berkat dari Tuhan. Itu adalah provisi dari Tuhan. Itu adalah penyediaan Tuhan bagi kita. Ya, jadi tinggal kita ini take things for granted enggak? Kalau misalkan bangsa Israel waktu di padang gurun, mereka take things for granted. Akhirnya, oh ya Tuhan, lebih baik kami makan daging. Padahal di Mesir malah enggak pernah makan daging. Tapi mereka merasa kalau misalnya, oh lebih baik aku di sana, lebih baik begini dan sebagainya. Bahkan daging pun waktu mereka pergi dari tanah Mesir, itu pun juga penyediaan dari Tuhan. Jadi mari kita fokus kepada Tuhan. Seperti dikatakan di carilah dahulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau misalnya onset tadi kayak kata kita juga tadi bilang, Pastor Philip tuh nyampaikan seperti ini, provisi. Lucu ya namanya, provision. Jadi kalau misalnya kita ini pro pada visi, pasti maka disediakan kok sama Tuhan. Ketika kita melakukan visi ini Tuhan, jangan takut bahwa aku nginjil nanti aku tidak punya waktu buat kerja. Aduh aku nanti misalkan aku ini ikut doa, aku ikut cigi, aduh nanti aku kehilangan duit berapa dan lain sebagainya. Aduh aku nanti nggak bisa istirahat dan lain sebagainya. Udahlah percaya, ketika Anda tuh mendukung visi kerajaan Allah, tidak mungkin kok Tuhan tuh tidak memberikan. Tuhan kita tidak pernah berhutang kepada siapapun. Tuhan kita selalu memberikan malah lebih-lebih. Kayak yang tadi di ayat 12 di 116 Mazmur 116 ayat 12. What can I give back to God for the blessing He is pour out. Jadi dituang ya, berkatnya itu dituang gini. Nah, air kalau dituang banjir. Jadi Tuhan berkatnya bagi kita itu sampai membanjir-banjir. Jadi, ayo 7 hari kita juga puasa ini kita puji Tuhan untuk kemudian 7 hari kemudian kita thanks God atau thanks God bahasa Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan. 7 hari ini kita berpuasa, pokok doanya adalah kita memuji-muji Tuhan. 7 hari kemudian adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita ambil waktu ini, 7 hari kita puasa, 21 hari kita puasa, pakai dengan sungguh-sungguh, pakai juga dengan makna. Jangan cuma, oh ya diet doang, tapi pakai dengan makna bahwa Allah kita masuki tahun ini, tahun praise and provision, dengan maknanya. Oke, thank you. Nah, kemudian sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita mengenai bagaimana Tuhan itu melakukan penyediaannya kepada kita, pada ya saudari kita ini. Silahkan, Cik Emily. Thank you. Suaraku jelas ya? Terdengar jelas. Oh ya, oke. Shalom teman-teman. Di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh Allah yang menyediakan kayak gitu. Jadi tak rangkum dalam 3 hal. Yang pertama adalah tentang kerabatku kayak gitu. Jadi ceritanya tahun lalu sempat ada gonjang-ganjing dalam keluarganya dan sebenarnya aku enggak, karena privacy ya, aku enggak terlalu yang gimana sih sama pemimpin CG ini gitu loh, tapi karena ada di suatu titik Andi sebagai CGL itu tanya dan aku rasa ya wes aku kan ada di CG ini kayak gitu loh, udah lebih dari setengah tahun juga gitu loh, dan aku menganggap CG itu keluarga. Akhirnya aku cerita dan ada satu kata-kata yang maksudnya dari Andi yang cukup membuat aku kaget secara daging sih, tapi itu baik juga gitu loh buat aku. Intinya ya seperti biasa kan pemimpin kita selalu memberikan wejangan firman Tuhan kayak gitu loh, dan maksudnya cuman bilang ke aku mulai bawa namanya siapa, terus percaya, maksudnya nggak lihat realita tapi berdoa apa yang kita harapkan ke kerabatnya Cici kayak gitu loh. Dan aku pikir kok kayak gini kayak gitu loh, dimana maksudnya aku betul didengar dan sebagainya. Tapi puji Tuhan kayak gitu loh. Kenapa aku share di tahun ini, karena ya udah berlalu kurang lebih 2-3 bulan dan aku lihat ada pemulihan hubungan kayak gitu loh antara kerabatku ini dengan keluarganya kayak gitu. Dan aku sendiri sebagai aunty dari ponakan-ponakanku juga merasakan juga kayak gitu loh, mulai akrab, terus hubungan kita yang dulu yang sebelumnya gimana itu Tuhan pulihkan kayak gitu loh. Dan aku percaya satu hal, waktu kita itu terbuka sama pemimpin kita, waktu kita itu maksudnya berani istilahnya jujur, kita itu berani mempercayai walaupun secara daging itu loh kok kayak gini gitu loh, tapi percaya bahwa firman Tuhan tuh ya dan amin kayak gitu loh, berkuasa untuk memulihkan. Terus yang kedua,
karena Desember itu memang aktivitasku rada-rada, maksudnya ya sebenarnya aku kan enggak terlalu yang letih gimana ya, tapi maksudnya mungkin jam tidur nggak karuan terus dan sebagainya. Nah, tiba-tiba itu tanggal 30 tuh aku drop kayak gitu loh. Aku drop dan semua tanda-tandanya itu cukup membuatku syak kayak gitu loh, secara daging. Jadi maksudnya seluruh badan ngilu selama hampir 7 harian, dan padahal aku tahu kalau dulu-dulu misalnya aku secara pribadi yang paling tak hindari adalah flu kayak gitu loh. Jadi badanku ini memang jarang flu, batuk, tapi kalau udah parah itu dalam tanda kutip seperti kayak rheumatic flu kayak gitu loh. Jadi terus agak gimana dan sebagainya kayak gitu loh. Terus karena juga mungkin ke arah flu terus dan sebagainya, akhirnya mulailah sesak dan sebagainya. Dan aku tuh sempat waktu itu posisi ada saudaraku datang dan nginep di apartemennya kayak gitu loh. Sempat waktu pulang check out dari hotel, aku sempat dalam tanda kutip nih, aku tuh mikir, ya enggak mikir sih apa sih, cuman waduh dia ini pulang masih di luar pulau, buka restoran, masih punya orang tua dan banyak sanak saudara. Akhirnya aku dalam tanda kutip karantina kayak gitu loh. Jadi kayak istilahnya dalam tanda kutip aku ngomong, aku tidur di belakang aja ya gini-gini, terus ya tak paksa minum vitamin dan sebagainya. Dan yang kulakukan adalah kembali lagi kayak gitu loh. Waduh, kalau kita kepepet kan dalam tanda kutip, aku banyak berbahasa roh, terus aku banyak perkatakan, maksudnya wes pokoknya semua virus, semua apalah model pokoknya keluar dan sebagainya. Dan puji Tuhan sih beberapa hari ini maksudnya akhirnya aku sembuh kayak gitu loh, dan aku percaya bahwa maksudnya segala sesuatu itu oleh karena perkenanan Tuhan kayak gitu. Jadi intinya kapan hari selodok bindeng, kapan hari kan mau ikut ceng onsite gitu loh. Terus sempat karena masih bindeng aku mikir waduh nanti jauh-jauh ke sana, terus moro karena suaraku bisa di apa maksudnya wes pulang aja. Nah, maksudnya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana penyediaan Tuhan di pekerjaanku kayak gitu loh. Jadi singkat cerita, aku tuh banyak membeli voucher-voucher hotel fisik di tahun lalu, dan kita tahu karena pandemi itu banyak hotel yang istilahnya dalam tanda kutip tutup, terus ganti manajemen dan sebagainya. Dan aku tuh banyak kepotokan voucher-voucher yang tidak terjual gitu loh. Sempat juga waktu itu sempat nanya-nanya, Andi, ya kembali lagi kayak gitu loh. Aku cuman bilang ya apa terus Ance, maksudnya kayak gini solusinya apa? Aku cuman waktu itu cuman ya iseng aja, ya ada sih solusinya cuman satu, mujizat Tuhan. Dan singkat cerita dalam kurang lebih lah hampir 1 bulanan dengan waktu yang maksudnya kebijakan hotel semakin ribet, akhirnya ada beberapa yang tak kasih juga. Pokoknya intinya tidak ada satupun yang tersisa kayak gitu loh. Semua terhandle kayak gitu loh. Dan sempat juga ada satu hotel yang tutup tiba-tiba dan aku harus refund karena baru transaksi beberapa hari. Sedangkan dari hotelnya nggak jelas gitu loh, dan kebawa sampai tahun ini. Aku tuh beberapa kali sempat gitu loh, orangnya kan nagih terus. Terus aku sebut suatu angka sebagai bukti, maksudnya aku mau tanggung jawab karena transaksinya baru 4 hari kayak gitu, dan lumayan berapa juta kayak gitu. Beberapa kali, 2 kali ini Tuhan itu benar-benar menyediakan gitu. Jadi aku sebut satu angka, nanti ya pokoknya aku janji dalam misalnya 2 minggu ini. Tiba-tiba beberapa jam kemudian ada orang yang beli bantal, sedangkan dalam tanda kutip bantal itu tak posting sampai aku bosen kadang-kadang karena cukup mahal. Terus juga beberapa hari lalu juga gitu loh, baru aja belum 2 minggu nagih lagi. Kayak maksudnya aku ini dalam tanda kutip buronan. Nah tapi aku belajar kayak gitu loh. Ya sudah, maksudnya tanggung jawabku kayak gitu, aku refund, tak janjiin lagi aku dalam 1 minggu ini ya aku sanggup segini, padahal dalam tanda kutip gak tahu kayak gitu loh. Aku cuman doa sama Tuhan, aku cuman bilang, Tuhan kalau engkau tolong beberapa voucher kapan hari, terus engkau memberikan aku kesehatan, aku percaya Tuhan tuh pasti juga akan menyertai. Bersamaan juga dengan waktu itu puasa ya, hari pertama, dan Tuhan itu juga sungguh luar biasa kayak gitu. Jadi tepat beberapa jam sebelumnya tiba-tiba ada orang yang ngetuk, dan intinya pokoknya dana itu persis disediakan sesuai dengan yang tak janjiin gitu loh. Jadi aku enggak berlama-lama, tak tunggu sampai sebenarnya mau tak pending sih, tak pikir waduh orang ini tak janjiin tanggal ini, tak bayar sekarang, 1 minggu nanti pasti nagih lagi kayak gitu. Tapi aku belajar untuk apa yang sudah Tuhan sediakan ya sudah tak salurkan, tak bayar kayak gitu. Terus dan banyak maksudnya penyediaan Tuhan dari hal-hal yang simpel sampai yang dalam tanda kutip aku ini nggak mampu kayak gitu loh. Makanya tak tutup dengan sharing bahwa Tuhan tuh sungguh-sungguh ada, dan ya itu kayak gitu loh, firman-Nya itu ya dan amin. Waktu kita sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya walaupun secara daging, waduh yang tak butuhkan tuh didengerin, yang tak butuhkan tuh
misalnya disupport bukan firman, tapi percaya kayak gitu. Waktu kita itu juga sepakat dengan pemimpin kita, keluarga rohani kita, Tuhan tuh akan adakan percepatan dan penyediaan. Ya itu aja. Thank you, God bless. Oke, thank you, Cik Emily. Oke, puji Tuhan ya, betapa Tuhan itu ndak meninggalkan anak-anaknya gitu loh. Tuhan tuh ndak mungkin ketika anak-anaknya minta roti, Tuhan tuh ndak berikan. Tuhan berikan ular. Ndak mungkin, Tuhan pasti berikan. Kayak kita lihat di Filipi 4 ayat 19 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Di sini ndak dikatakan Allahku ya mungkin akan memenuhi ya. Tidak, ayat ini berkata Allahku akan memenuhi segala. Oh tuh ayat ini tidak bilang Allahku akan memenuhi beberapa kebutuhanmu. Tidak, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ketika kita ini ya mungkin seperti kayak Cemeli tadi, ayo kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Ketika kita ini ada dalam kesulitan, tetap langsung mengarah kepada Tuhan, langsung berharap kepada Tuhan. Seperti kemarin juga waktu kita renungannya, pokok doanya itu dikatakan bahwa berharaplah jiwa hari ini atau kemarin ya. Oh hari ini, pujilah Tuhan hai jiwaku, muliakanlah Tuhan, biarlah aku kenyang dengan kebaikan Tuhan sepanjang hari. Di sini meskipun kita nggak tahu ya, nggak tahu bagaimana caranya dan lain sebagainya, tapi renungannya GMS ini dibilang kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana Tuhan, kita nggak tahu bagaimana masalah kita, mungkin situasi sukar dan lain sebagainya. Tapi di sini dikatakan perintahkanlah jiwa kita tetap memuji Tuhan, maka orang sekeliling kita akan melihat juga kebesaran Tuhan. Ketika kita mungkin ada masalah datang, tapi kita juga tahu ketika kita ini masalah datang itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita mengalami setup. Oke, mungkin ada lagi yang mau share, silahkan. Saya. Ya, bagus, silakan. Enggak kok, ini share-nya itu kok. Cuman mau berkata, maksudnya ya 2020 semua orang ngomong susah, berat, yes, everyone merasakan itulah. Banyak yang kehilangan. Cuman di satu sisi, aku rasa 2020 juga mungkin ada banyak orang yang mungkin kayak aku. Yang dimana kita tiba-tiba mendapatkan satu skill yang seumur hidup nggak pernah kepikir. Gitu. Contoh, Ena tiba-tiba bisa baking gitu kan ya. Tuh Cia udah cobain. Sampai Heru WA ke aku. Si Galen WA ke aku. Lu pesen roti di mana nah? Kok lu jual lagi katanya. Kurang ajar tuh ya. Jadi karena memang nggak mungkin, istilahnya seumur hidupku nggak mungkin kepikiran aku bakalan baking. Nyentuh dapur aja gue nggak pernah. Jadi di rumah bukan aku yang masak. Jadi ini bongkar rahasia dapur ya. Jadi untuk aku bisa baking itu bener-bener sesuatu yang nggak pernah aku pikirkan dan nggak pernah kebayang bakalan bisa. Tapi it happens. Dan aku percaya nggak ada yang kebetulan. So, maksudnya dibalik semua yang nggak enak, aku rasa Tuhan pasti tetap bukakan jalan. Something new, something yang mungkin kita nggak pernah kepikirin. Tapi ternyata Tuhan itu kasih gitu. Karena selama ini kalau aku tuh sering gitu. Misalnya kan selama ini aku kerja ikut orang. Kadang tuh mikir, ntar kalau aku udah nggak kerja ikut orang lagi, aku mau ngapain ya? Aku mau usaha apa ya? Atau aku mau apa yang aku bakal lakuin gitu. Tapi nggak pernah ada jawaban. Nggak pernah tahu lah mau ada jawabannya apa. Ya bukan berarti aku berkata bahwa oh ya nanti aku pasti bakalan bakingnya gede atau gimana. Aku nggak tahu. Itu terserah Tuhan lah. Nanti mau bawanya kayak gimana. Tapi at this moment of time tuh aku jadi merasa kayak ya nggak harus kita itu tahu dari dulu gitu loh. Bisa aja nanti tiba-tiba Tuhan itu kalau udah mau bukain sesuatu, itu tuh kita nggak akan pernah tahu. We will never know.
Jadi kalau udah kebuka, ya aku percaya Tuhan pasti akan terus sertai. Dan ya nggak tahu, siapa tahu nanti tiba-tiba kebuka lagi pintu-pintu yang lain, we will never know. Kita nggak akan pernah tahu. Yang pasti ya tetap bersyukur. Kalau kita semua masih sehat, nggak ada yang sakit saat ini, ya kita bersyukur. Satu lagi, 2020 banyak banget teman-temanku, teman-teman terdekatku yang sedang kena masalah, terutama kena COVID. Dan itu tuh it breaks our heart so much lah. Kita yang jadi teman itu benar-benar kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain selain doa. The only thing that we can do itu cuma doa. Dan mau ketemu juga nggak bisa, mau meluk juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan ya cuma doa. Tapi di balik doa kita itu udah nguatin teman kita luar biasa. Meskipun yang kita lakukan sebenarnya cuma doa. Dan itu benar-benar bantu maksudnya benar-benar bantu mereka banget gitu loh. Jadi ya mari kita saling mendoakan supaya ya kita semua lebih dikuatkan. Ya, sekian dari Ena. Terima kasih. God bless you all. God bless you, C. Thank you. Ditunggu. Enas Bakery. Oke. Ada lagi yang mau share? Sudah buka Kondi, namanya bukan Ena Bakery. Oke. Apa sih namanya? Namanya apa, C? Kuketik. Oke. Sekalian promosi. Oke, ada lagi yang mau share? 2020, apa yang dialami? Aduh. Mungkin yang di sini mau share? Sawado. Oh ya, sawado. Silakan. Oh, sourdough jadi sawado. Oke. Ceveni. Ko Andrew. Nyapa go? Nah itu go Gale. Oh enggak. Tuh Ko Andrew. Kalau aku ya sampai sama-sama Cena sih. Nah, kan dari dulu memang udah belajar trading kan. Cuma mari gitu ya kerjaan lancar jadi gak terlalu fokus di trading. Ya mari gitu. Aku awal tahun lalu waktu baru ikut CG itu juga minta didoain sama Ko Galen sebelumnya. Kan minta untuk supaya belajar tradingnya lancar gitu kan. Tapi kan kerjaan lancar jadi nggak terlalu fokus di sana gitu. Ya semar gitu karena pandemi ini ya akhirnya mulai lagi belajar lagi. Ya sekarang lumayan lah, pokoknya belajar terus gitu. Thank you Ko, puji Tuhan. Hampir sama kayak Diana. Semangat bro. Ya. Ya itu. Kelihatannya mungkin situasi sulit gitu ya. Tapi pasti ada jalan tinggal. Kita mau percaya, mau cari atau enggak gitu. Ada orang yang, ini nggak bisa sehingga nggak melakukan apapun, juga nggak percaya, akhirnya nggak melakukan, ya nggak terjadi apa-apa kayak gitu. Yes. Itu aja. Thank you, Ko. Yuk, sama-sama. Seperti yang tadi dikatakan Kak Talita, akhirnya muter-muter terus. Nah, kalau misalkan kita percaya apa enggak? Nah, ketika kita percaya, maka pasti akan terjadi sesuatu. Amin. Oh ya, Kemis tidak ada doa bisa enggak? Ada acara enggak? Enggak ada tak pakai delay. Ya Ustaz. Guys, jadi gini, ada pengumuman. Seperti yang ditahu bahwa dulu juga setiap hari ini kan juga kita sudah kembali ya, dari Kamis kita kembali ke Selasa. Dari dulu di Kamis itu ada doa, diadakan doa revival yang biasa kita adakan setelah kita CG. Waktu dulu hari Kamis setelah CG kita kan ada doa.
Nah, doanya sekarang dipindahkan ke hari Kamis, tetap di hari Kamis, CG-nya dipindah ke Selasa. Balik ke Selasa. Dan kalau misalkan yang tidak sempat ikut Zoom ini, bisa juga ikut CG online yang compilation TLAS. Jadi setelah nonton bisa nanti info ke sponsornya atau info ke saya. Tidak harus sekarang, bisa hari Rebu, kemudian hari Jumat, Sabtu, Minggu, bisa. Nanti bisa info ke sponsor atau ke saya. Nah, nanti perkara tempatnya nanti akan saya menyusul info ya. Infonya menyusul perkara tempatnya nanti akan diinfo lebih lanjut mengenai di mana. Dan teman-teman yang mungkin sekarang kan lagi PSBB ya, mungkin juga merasa aduh ya apa dan lain sebagainya. Kita akan bisa, teman-teman yang mau ikut melalui online juga bisa, yang mau datang juga bisa. Via Zoom juga. Jadi Kamis itu doa di tempat atau online? Online bisa, kalau mau datang juga enggak apa-apa. Kamis jam berapa, Nggi? Jam 7 sampai kurang lebih jam 9. Online-nya pakai Zoom dah? Betul, pakai Zoom. Berarti kayak dulu gantian gitu dah, main doa di tempat terus kita kalau mau doa angkat tangan gitu dah. Kayak online. Kalau ada yang mau lanjut doa bisa di-unmute kayak gitu. Oke, sip. Oke. Ada. Oke, yuk. Oh iya. Lupa. Ayo kita ulurkan tangan yuk, kita doakan buat Cena dan Ko Yohan yang barusan berulang tahun pernikahan. Yuk, meskipun kita ini dipisahkan oleh jarak mungkin seperti kayak kotak-kotak dan lain sebagainya, tapi kita tetap satu dalam hadirat Tuhan. Ayo kita ulurkan tangan kita. Sekarada kapaya sanana kamaya rada kapaya rada kamaya sarada kamaya rada kamaya sarada kamaya rada kamaya sih. Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami Tuhan mengulurkan tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Tuhan kami tidak dipisahkan oleh jarak Tuhan. Ya Tuhan, berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami memberkati Tuhan untuk Cena Tuhan dan juga Ko Yohan Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati Tuhan pernikahan mereka Tuhan. Kau berikan anggur yang baru Tuhan. Ya Tuhan Kau sendiri Tuhan yang mengerti Tuhan setiap pergumulan mereka Tuhan, setiap kebutuhan mereka Tuhan. Biar Tuhan Kau yang take care Tuhan. Ya Tuhan, berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan pada tahun ini Tuhan mereka berdua Tuhan dapat masuk Tuhan kepada dimensi yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan mereka Tuhan mendapatkan hubungan yang lebih intim lagi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan Kau berikan Tuhan kasih Tuhan kepada setiap mereka Tuhan. Untuk mereka Tuhan dapat mengasihi sesama mereka Tuhan. Untuk dapat mengasihi anak mereka Tuhan, Nathan Tuhan, dan juga Tuhan biar mereka Tuhan pernikahan mereka Tuhan menjadi kesaksian Tuhan bagi pernikahan-pernikahan yang lain Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan keluarga ini Tuhan terus Tuhan dapat berdiri Tuhan dengan mesbah-Mu Tuhan. Biar Tuhan mesbah keluarga Tuhan tetap ada Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam kehidupan pernikahan mereka Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan anggur yang lebih lagi Tuhan, biar anggur yang manis itu Tuhan tetap ada Tuhan dalam pernikahan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau sendiri Tuhan yang take care kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.